Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Fitri Sulastri dengan NVM 0211240087. Yang saya hormati, Ibu Yati Husnul Hayati SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Komunikasi dan Negosiasi, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini di dalam keadaan sehat untuk mengikuti presentasi pada hari ini. Sebelum memasuki sesi presentasi, izinkan saya menyampaikan sedikit pengarahan mengenai pentingnya kesehatan mental di lingkungan kerja. Dalam dunia kerja yang penuh tekanan dan tuntutan, menjaga kesehatan mental menjadi hal yang paling penting. Karyawan yang memiliki kondisi mental yang sehat akan mampu berpikir jernih, bekerja secara produktif, dan berkontribusi positif bagi lingkungan kerjanya. Sebaliknya, ketika kesehatan mental diabaikan, hal ini dapat berdampak penurunan motivasi, konflik di tempat kerja, hingga menurunnya kinerja tim secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai calon profesional di masa depan untuk mulai memahami dan membangun budaya kerja yang peduli terhadap kesehatan mental, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang di sekitar kita. Baik, ini adalah judul presentasi saya, pentingnya kesehatan mental di lingkungan kerja. Teman-teman, coba kita bayangkan, setiap hari kita bekerja keras mengejar target, menghadapi tekanan, tapi seberapa sering kita berhenti sejenak untuk bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar baik-baik saja? Kesehatan mental bukan sesuatu yang bisa kita abaikan. Ia sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Karena tanpa keseimbangan mental, sehebat apapun kemampuan kita, produktivitas dan kebahagiaan akan sulit bertahan. Hari ini, saya ingin mengajak kita semua melihat mengapa menjaga kesehatan mental di tempat kerja bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Lalu ada latar belakang di dunia kerja modern, stres seolah menjadi hal yang wajar. Kita sering mendengar kalimat namanya juga kerja, pasti stres. Tapi apakah kita harus selalu menerima itu? Faktanya, banyak karyawan yang mengalami tekanan berat, kelelahan emosional, bahkan burnout tanpa pernah benar-benar mendapatkan ruang untuk pulih. Jika hal ini terus dibiarkan, bukan hanya karyawan yang rugi, tapi juga organisasi secara keseluruhan. Maka dari itu, sekaranglah saatnya kita mulai mengubah cara pandang. Bekerja keras boleh, tapi tidak dengan mengorbankan kesehatan mental. Lalu ada pengertian kesehatan mental. Apa itu kesehatan mental? Nah, kesehatan mental itu bukan berarti kita harus selalu bahagia atau bebas dari masalah. Tapi ini tentang bagaimana kita mampu mengelola tekanan, memahami emosi, dan tetap berfungsi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan, jika di tempat kerja, setiap orang bisa tenang menghadapi tekanan, mampu berkomunikasi dengan baik, dan tetap fokus pada solusi. Bukankah suasana kerja seperti ini yang kita dambakan? Maka, menjaga kesehatan mental adalah kunci menuju lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Lalu ada kondisi nyata dunia kerja. Sekarang mari kita lihat kenyataan di lapangan. Banyak dari kita yang bekerja dengan beban berlebih, dikejar target, dikejar tenggat waktu, tapi jarang mendapatkan apresiasi, bahkan tidak sedikit yang merasa kesepian. Meskipun berada di tengah banyak orang, fenomena burnout semakin meningkat, dan yang lebih mengkhawatirkan, banyak orang memilih diam karena takut dianggap lemah. Padahal, mengakui bahwa kita lelah bukan tanda kelemahan, tapi bentuk keberanian, dan keberanian itulah langkah awal menuju pemulihan. Lalu, ada dampak buruk jika kesehatan mental diabaikan. Ketika kita mengabaikan kesehatan mental, efeknya bisa menjalar ke berbagai sisi kehidupan. Kita jadi cepat marah, sulit fokus, kehilangan semangat,
bahkan merasa tidak berharga di tempat kerja. Hal ini berdampak langsung pada fenomena dan hubungan antar kolega. Bayangkan, satu orang stres bisa menular ke seluruh tim. Suasana kerja jadi tegang, komunikasi memburuk, dan hasil kerja menurun. Maka, menjaga kesehatan mental bukan sekedar untuk diri sendiri, tapi juga untuk menciptakan ekosistem kerja yang sehat bagi semua. Lalu, yang keenam ini ada manfaat menjaga kesehatan mental di tempat kerja. Sekarang bayangkan sebaliknya, jika semua sehat secara mental, kita datang ke kantor dengan pikiran segar, hati tenang, dan semangat tinggi. Setiap orang saling menghargai dan mendukung. Lingkungan kerja seperti ini tidak hanya membuat kita produktif, tapi juga membuat kita tumbuh. Perusahaan pun akan berkembang karena memiliki karyawan yang bahagia, kreatif, dan loyal. Inilah bukti kesehatan mental bukan hanya untuk individu, tetapi juga investasi besar bagi organisasi. Lalu yang ketujuh ini ada faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Nah teman-teman, kesehatan mental tidak berdiri sendiri. Ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Mulai dari beban kerja, gaya kepemimpinan, budaya perusahaan, hingga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ketika satu faktor terganggu, misalnya komunikasi yang buruk atau jam kerja yang berlebihan, itu bisa menggerus kesejahteraan mental kita sedikit demi sedikit. Maka penting bagi setiap perusahaan untuk meninjau ulang apakah sistem yang kita bangun selama ini sudah mendukung kesehatan mental karyawan. Lalu yang kedelapan ini ada meningkatkan kesejahteraan mental di tempat kerja. Kita tidak bisa menunggu perubahan datang sendiri. Kita harus memulainya. Langkah pertama adalah membangun budaya kerja yang terbuka dan bebas stigma. Tidak apa-apa untuk berbicara tentang stres, tidak apa-apa untuk mengaku butuh istirahat. Perusahaan bisa menyediakan pelatihan manajemen stres, program konseling, bahkan ruang kecil untuk relaksasi. Sementara itu, kita sebagai individu perlu belajar untuk berhenti sejenak, bernafas, dan menghargai diri sendiri. Karena tidak ada pekerjaan yang sepadan dengan kehilangan kesehatan mental. Lalu, yang ke-9 ini ada peran pimpinan dan karyawan. Kesehatan mental di tempat kerja adalah tanggung jawab bersama. Pimpinan berperan penting dalam menciptakan iklim yang suportif, penuh empati, dan terbuka. Kata-kata sederhana seperti, kamu sudah bekerja keras, terima kasih. Itu bisa berarti bagi banyak karyawan yang lelah. Namun, karyawan juga harus aktif menjaga diri. Jika merasa tidak sanggup, jangan diam, bicarakan. Cari bantuan profesional bila perlu. Ketika pimpinan dan karyawan saling peduli, tempat kerja tidak lagi menjadi sumber stres, tapi sumber kekuatan. Baik, yang terakhir ada penutup, teman-teman. Mari kita renungkan satu hal. Apa artinya sukses kalau hati kita lelah? Apa artinya produktivitas kalau kita kehilangan semangat hidup? Kesehatan mental bukan hal yang mewah. Ini kebutuhan dasar setiap manusia. Mari mulai dari diri kita sendiri. Jaga keseimbangan, dukung rekan kerja, dan bangun budaya saling peduli. Karena perusahaan yang sehat dimulai dari manusia yang sehat. Secara fisik, emosional, dan mental. Ingatlah, tidak ada produktivitas tanpa kesejahteraan. Jadi, mari kita rawat diri dan lingkungan kerja kita bersama. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.